Saatnya kita ikuti Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar insan edukasi dan sahabat BBGB DIY? Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGB DIY. Dan 1 jam saya akan membersamai Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti juga nih, saya juga mengundang Anda untuk bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi alamat atau instansi, juga spasi pertanyaannya. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 912 51 0856 912 51. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY, kembali Kobar Semangat hadir, dan di episode kali ini kita akan menghadirkan sebuah komunitas belajar kopi pagi dari SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta, yang mana kita bersama dengan koordinatornya yaitu Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan, dan ini dari seorang guru dari SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta. Dan kali ini topik yang kita bahas adalah komunitas belajar sebagai pilar digitalisasi sekolah. Baik, penasaran kan? Yuk kita akan sapa dulu narasumber kita, ada Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan. Halo, selamat sore Pak Ari Gunawan. Selamat sore Mas Yuda. Apa kabar nih? Alhamdulillah selalu baik dan harus selalu baik. Oke, selalu baik dan harus selalu baik dan semangat ya. Seperti acara kita itu Kobar Semangat, komunitas belajar semangat gitu ya. Pastinya semoga nanti bisa memberikan aura semangat pada Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY yang menyaksikan acara ini ya Pak Ari ya. Betul. Oke, ini tadi dari sekolah atau dari mana nih? Ini dari sekolah ya. Sore ini kami alhamdulillah bisa dari sekolah dan bisa menuju ke Radio Edukasi. Oke, gitu ya. Langsung menuju ke Radio Edukasi. Oh ya, beberapa waktu lalu kan ada lomba apa itu di sekolah ya? Ya, ada bisa lomba. Cerita sedikit dong. Oh iya, betul Mas Yuda. Jadi alhamdulillah Insan Edukasi, sahabat Radio Edukasi BBGB DIY, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Ahad ya, 3 November, kami menyelenggarakan lomba Robotic and Roblox Games di sekolah, dan ya tentunya disupport oleh Radio Edukasi, karena melalui Radio Edukasi ini kami juga bisa mensiarkan kegiatan ini, dan alhamdulillah 46 peserta bisa ikut serta di dalam kegiatan ini, meriah memperebutkan piala bergilir Bupati. Mas Yuda. Luar biasa. Jadi responnya sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, ya. Luar biasa. Antusiasme dari para peserta, katanya juga dari Jawa Tengah ada ya? Ya, ada dari Jawa Tengah, ini dari Salatiga ini ya, pendengar Radio Edukasi sepertinya. Gitu bisa ikut ya. kegiatan kita. Oke, itu berlangsung berapa hari sih? Kami selenggarakan cuma 1 hari, tapi full time ya, dari pagi sampai sore gitu ya. Sore ya. Jadi ini memang agenda tahunan ya, rutin ya nantinya ya. Betul, agenda rutin tahunan, dan sudah tahun ke-6 ya kemarin. Ini sudah tahun yang ke-6 ya, luar biasa sekali ya. Oke, nah Insan Edukasi itulah kehebatan dari SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta, yang setiap tahunnya itu selalu menyelenggarakan lomba robotik. Ya, betul ya? Betul. Oke, dan antusiasme dari para peserta sungguh luar biasa. Oke, namun hari ini kita tidak ngomongin itu ya. Kali ini kita akan ngomongin komunitas belajar kopi pagi. Nah, Insan Edukasi penasaran kan, kenapa sih dinamakan kopi pagi? Pasti ada makna filosofisnya di balik itu kan ya? Tentunya begitu. Oke, namun sebelumnya kita kasih kesempatan ya kepada Bapak Ari Gunawan untuk memperkenalkan diri dulu ke Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY. Silakan Pak Ari. Oke, sahabat. Kameranya yang di sini. Sahabat BBGB DIY, Insan Edukasi semuanya, perkenalkan, nama saya Ari Gunawan. Saya guru di SMP Muhammadiyah 3 Depok dan sebagai koordinator komunitas belajar di sekolah kami yang bernama Kopi Pagi, komunitas pendidikan peduli dan berbagi ini ya. Jadi ini adalah komunitas pendidikan atau komunitas belajar di sekolah kami. Namanya Kopi Pagi, Mas Yuda. Oke, namanya Kopi Pagi. Oke, sepertinya mikrofonnya agak dipaskan ya, biar nanti nggak ketutup dengan mic-nya. Oke, siap. Oke, begini sudah oke? Sudah oke ya?
Oke, siap. Oke, wajahnya sudah terlihat nih. Ya, harus terlihat ini. Oke, oke. Pak Ari Gunawan ini mengajar untuk mata pelajaran apa sih? Kalau saya mengajarnya IPA. IPA Ya, ya. mengajar Oke, IPA. jadi memang sesuai juga dengan yang robot itu. Iya, betul. Kalau Jadi- robot untuk ekstrakurikulernya kami di Oke. robotik dan coding. Nah, untuk pembelajaran di kelasnya kami mengampu IPA. Oke, IPA, ilmu pengetahuan Pengetahuan alam. alam. Ya. Oke. Yuk sekarang kita ngomongin tentang komunitas belajar kopi pagi. Coba cerita dong, ini apa sih sebetulnya komunitas kopi pagi ini? Jadi komunitas kopi pagi, komunitas peduli pendidikan dan berbagi adalah komunitas belajar di SMP Muhammadiyah 3 Depok yang sudah secara rutin terstruktur mulai bulan Februari tahun 2024 yang lalu secara resmi. Tetapi kalau secara tidak resmi memang kami sudah rutin berkegiatan di sekolah sebagai sebuah komunitas belajar. Kopi pagi sendiri merupakan wahana begitu Mas Yuda ya bagi kami Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di SMP Muhammadiyah 3 Depok untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi praktik baik biasanya di dalam gitu kegiatan ya. pembelajaran. Selain itu juga merupakan sarana bagi kami dan Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi rutin setiap pekan gitu ya. Oke. Bagaimana pembelajaran berjalan dan kira-kira tantangannya seperti apa, kemudian perlu solusi mungkin ketika ditemukan permasalahan di dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau bahasa kami kopi pagi ini ya kalau ada sekolahnya siswa, ada sekolahnya orang tua, ini sekolahnya guru ya. Oke, Kita betul. saling belajar di komunitas ini seperti itu Mas Yuda. Oke, makna filosofisnya apa ini kopi pagi? Makna filosofinya kita mulai dari kata kopi dulu. Oke, kopi. Kopi, kalau kita dengar kopi itu langsung ada keterkaitan dengan inspirasi. Oke. Jadi kalau mungkin pusing, tidak ada ide, tidak ada gagasan, ngopi dulu yuk, Oke, gitu ya. ngopi dulu. Cari inspirasi. Jadi ini bagian dari sarana untuk mencari inspirasi. Makanya kita beri nama kopi. Kemudian kenapa pagi? Ya. Pagi itu masih menggambarkan semangat. Semangat, Seperti ini kesegaran ya. gitu Segar ya. pagi, fresh gitu ya. Walaupun pelaksanaan komunitas belajar di siang hari, Mas. Siang hari ya. Jadi walaupun pelaksanaan siang kita tetap beri nama kopi pagi gitu ya. Biar tetap penuh inspirasi, penuh semangat dan fresh gitu ya Oke. untuk sama-sama Penuh belajar. inspirasi, semangat dan tetap fresh. Tetap fresh gitu ya. Oke. Dan ini untuk keanggotaannya dari mana saja dan siapa saja ini? Kalau keanggotaan secara utama gitu ya adalah guru dan tenaga pendidikan di tempat kami. Oke. Sejauh ini jumlahnya 28 guru. Kemudian karena kami sudah tergabung di platform Merdeka Mengajar gitu ya. Ya. Jadi selain guru-guru internal di sekolah kami juga Ya. guru-guru lain yang mengakses PMM bisa bergabung dan sejauh ini anggotanya sekitar 39. Berarti yang dari luar sekolah kami ada sekitar 11 ya. 11 guru karena selain offline di sekolah yang rutin setiap hari Kamis kami laksanakan, Ya. kami juga melaksanakan semacam webinar. Oke. Nah, jadi ini terbuka untuk semua insan pendidikan, mungkin insan edukasi juga ingin bergabung nanti suatu saat di komunitas belajar kami sangat terbuka seperti itu. Oke, sangat welcome Welcome gitu ya, Oke. belajar bersama. Nah, biasanya pertemuannya itu setiap hari apa ini? Kalau rutinnya kami setiap hari Kamis. Setiap hari Ya. Kamis pada jam berapa ini? Ini jam pulang sekolah anak-anak jam 14 lebih 10 sampai jam 16 biasanya. Oke, Rutin setiap hari rutin Kamis. Setiap hari Ya. Kamis ya. Biasanya sekitar ya berarti 2 jaman lebih Ya ya. betul. Ya 2 jam 2 pelajaran jam kalau anak pelajaran. sekolah gitu ya. 2 jam pelajaran. Oke, nah yang dibahas biasanya apa saja sih di setiap pertemuan itu Pak Ari? Jadi untuk pertemuan kami di komunitas kopi pagi kami tematik Mas Yuda gitu ya. Jadi yang pertama bloknya adalah blok berbagi praktik baik. Oke. Ini setiap 2 pekan sekali. Jadi nanti guru-guru kami akan berbagi praktik baik pembelajaran yang mereka laksanakan di sekolah atau di Sekolah. kelas gitu ya. Mulai dari penerapan strategi, model maupun media pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pekan refleksi. Oke. Kalau pekan refleksi ini kita saling menilai diri sendiri terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Murid kami atau siswa kami seperti apa, ada kekurangan atau tantangan apa di dalam pembelajaran sehingga ketika itu disampaikan, rekan-rekan guru yang lain bisa saling memberikan feedback, memberikan ya, masukan, begitu ya. Hmm. Karena terkadang anak-anak sekarang itu unik Pak Mas Yuda ya. Jadi guru tertentu pembelajarannya mungkin kurang memperhatikan, tapi di guru yang lain dia sangat bersemangat. Betul. Nah dari situ kita bisa saling belajarin. Oh kok pelajaran saya kurang bersemangat, pelajaran yang lain semangat, apa sih strateginya? Nah itu bisa kita amati, tiru dan modifikasi. Betul, ya. Tentunya sesuai dengan karakteristik pembelajarannya gitu ya. Iya, betul. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Jadi ada berbagi praktik baik, kemudian pekan refleksi, kemudian yang ketiga kita bisa menghadirkan
guru tamu gitu ya, atau eh, praktisi dari Praktisi luar dari untuk mengisi di luar. tempat kita. Oh, Biasanya dari sekolah-sekolah mitra kita maupun dari jejaring yang kita miliki begitu ya. Jadi, oh ini ada bapak guru yang expert nih, X breaking, nah kita Oh, undang ke ya. sekolah nih biar ngajarin kita X breaking gitu ya. Kemudian ada yang suka tentang musik gitu, seni ya kita minta Oh, belajar gitu seni dan ya. yang lain-lain. Jadi Oke. saling berbagi lah intinya begitu Iya. Mas Yuda. Sejauh ini para anggota gimana responnya dari berbagai kegiatan saat pertemuan-pertemuan itu? Kalau sejauh ini alhamdulillah sangat bersemangat karena selain dari satu sisi bisa saling belajar, di sisi lain ya tentunya ada faktor lain ya. Ini bagian dari update untuk rencana hasil kerja juga ini di Oh, PMM. iya, Jadi iya. ada keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi itu menjadi terbangun. Selain itu juga ada inovasi-inovasi baru yang bisa muncul ini, Iya, terutama terkait dengan digitalisasi. Jadi Nah, itu ya. ini paling banyak karena biasanya di momen berbagi praktik baik, teman-teman guru saling share ini bagaimana penggunaan aplikasi pembelajaran yang baru, kekinian gitu ya. Kalau sekarang ya sedang asiknya AI Mas ya. AI, Kali kami betul. sedang masuk Ah. di AI dan di digitalisasi itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan saat dalam kompet itu bertemu ya. Iya, Jadi betul. kita bisa sharing-sharing, bisa dari masing-masing anggota itu memunculkan satu permasalahan misalnya Iya, ya. betul, betul. Karena masing-masing para guru kan juga mempunyai masalah sendiri Iya, ya. betul sekali, Baik itu dari tepat, Mas. sisi pembelajaran ataupun juga bagaimana cara menghadapi para siswa dan seterusnya gitu ya. Betul betul. Oke. Nah, kalau dari struktur organisasi Kombel Kopi Pagi ini seperti apa? Jadi secara terstruktur mulai bulan Februari sejak diresmikan berdiri begitu ya. Karena sebelumnya ini seperti ya komunitas belajar biasa, kemudian kita legitimasi begitu ya, kita strukturkan, kita buat kepengurusan yang solid supaya saling berbagi peran begitu. Nah, di tempat kami dimulai dari penanggung jawab itu Bapak Kepala Sekolah langsung begitu. Kemudian kami ditugaskan sebagai koordinator karena di sekolah selain mengampu mapel IPA kami juga membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Oke. Nah, kemudian kami ada sekretaris, ini guru kami di Pak Yuli Dwi Wibowo, ini guru bahasa Inggris. Kemudian ada bendahara. Nah, ini bendahara ini penting Mas. Iya. Karena tidak selalu komunitas ini atau kopi pagi ini di sekolah. Ya kadang-kadang Iya, kita butuh betul, suasana harus yang keluar refreshing ya. di tempat yang Betul. lain gitu ya. Jadi kalau bahasa kami itu bantingan. Ya. Kita kemana, iuran bersama, makan-makan dan yang lain-lain. Jadi kita bangun komunitas ini dengan kerabatan ya, kekeluargaan begitu. Kemudian yang lain ada bidang IT ya, Oke. karena kami juga ada penerbitan sertifikat secara otomatis, kemudian ada perekaman dan yang lain-lain. Jadi ya penggeraknya hanya 5 itu sebenarnya. Jadi Oke, ya. 3 bidang utama, ketua atau koordinator, sekretaris bendahara, kemudian ada bidang IT, ditambah penanggung jawabnya kepala sekolah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di sekolah. Di gitu. sekolah ya. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung juga nih untuk biar Kombel ini hidup kan juga ada istilahnya iuran gitu Iya, ya. betul. Itu biasanya apakah memang iuran rutin ataukah saat-saat mau melakukan aktivitas kegiatan keluar misalnya gitu? Kami lebih banyak insidental ya. Oh, jadi insidental. jadi ketika nanti pelaksanaannya tidak di sekolah ya kadang-kadang kita pengen refreshing di tempat lain ya. Kita saling berbagi lah. Bahkan kadang-kadang modelnya potluck Mas. Bawa bekal sendiri kita Iya, bagi. betul, Jadi ya. memang semangatnya itu semangat kekeluargaan. Jadi kalau guru bertemu dengan guru itu di dalam sebuah momentum kesempatan itu ya seperti siswa itu ya, saling bercanda, saling Iya. berbagi dan ternyata dari hal-hal yang sederhana itu banyak sekali inspirasi-inspirasi seperti kopi tadi ya yang betul. menjadi penyemangat kita untuk melakukan hal-hal baik di kelas gitu. Dan akan kita bisa merasakan ya betul. bagaimana kedekatan sesama Ya, anggota gitu kan. Saling Jadi, diskusi, saling dan- diskusi gitu ya. Oke, luar biasa ya. Oke, nah terkait dengan berbagai kegiatan kan lebih banyak memang di sekolah ya. Ya betul, internal Tapi di sekolah. ada kalanya juga keluar ya. Ya, ada keluar. Nah, selama ini di mana yang pernah dilakukan misalnya kegiatan keluar gitu? Yang terakhir di resto Mas ya. Oh. Di Kalau boleh resto sebut ya. merek ya nggak jauh dari sini lah. Oke. Ya, itu ada resto Sunda itu. Oke. Yang paling jauh kemana? Pernah nggak? Kalau Misalnya yang di ke luar ini baru kita rencanakan. Insya Allah nanti ini pasca asesmen sumatif nanti kan banyak waktu ini ya. Nah, kita sudah agendakan ya Oh, harus keluar ya. Jogja lah. Jadi, Nah, biar ada refreshing refreshnya gitu lebih ya. kuat lagi ya.
Ini sedang kita agendakan ya. Kalau tidak ke utara ya ke selatan gitu. Oke, nah terkait dengan tema kita ini ya, komunitas belajar sebagai pilar digitalisasi sekolah ya. Jadi lantas bagaimana sih Kopi Pagi ini bisa menjadi penggerak digitalisasi sekolah? Mungkin ada kiat ataupun juga strategi atau praktik baiknya seperti apa gitu. Ya ini menarik ini Mas Yuda. Jadi ketika awal kami tidak membayangkan begitu ya, ketika komunitas belajar ini terbentuk nanti bisa sedominan dan bermanfaat ini bagi sekolah kami, Betul, terutama di betul. bidang digitalisasi. Karena awal-awal kami berpikir komunitas ini berdiri untuk saling berbagi saja, Iya. tetapi ternyata efek-efek samping yang positif itu lebih banyak. Jadi dengan semakin banyak guru berbagi praktik baik, terutama penerapan teknologi digital di Iya, dalam betul. pembelajaran itu, secara tidak langsung mewarnai nuansa sekolah kami. Sekolah kami yang awalnya sekolah yang biasa, kemudian sekarang kita membranding diri Oke. sekolah sebagai sekolah digital. Luar Nah, biasa. jadi dengan kita membuat kelas-kelas digital yang dimana anak-anak dibelajarkan digital lebih banyak dibandingkan kelas-kelas yang lain, dan siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah Bapak Ibu guru tadi. Dari mana mereka belajar? Dari Kopi Pagi. Nah, jadi di Kopi Pagi mereka belajar bagaimana menggunakan teknologi informasi tadi. Nah, di kelas mereka praktikkan yang mereka pelajari itu. Jadi misalnya yang terbaru mungkin kami ada penilaian begitu ya. Kita menggunakan digital dalam hal penilaian, kita menggunakan beberapa instrumen atau aplikasi yang ya mungkin familiar lah, ada Iya. Quizzes, Kahoot dan yang lain-lain. Betul. Kemudian di dalam pembelajaran untuk praktikum virtual kita gunakan simulasi-simulasi yang digital, ada assembler, ada pad dan yang lain-lain itu kita gunakan di kelas, sehingga Bapak Ibu guru mengajar matematika menggunakan teknologi ya. Mengajar IPA menggunakan teknologi, apalagi mengajar informatika tentu Nah, pasti ini teknologi pasti di sana gitu ya. teknologi Jadi ya. pilar ini muncul karena pilarnya adalah Bapak Ibu guru ini sebagai penopang dan penggerak sekolah. Jadi kalau bahasa di tempat kami, apapun kurikulumnya, kurikulum realnya adalah guru yang ada di kelas, sehingga ketika guru saling belajar, mendapatkan banyak informasi, banyak inspirasi, bisa diterapkan di kelas, maka kelas akan jauh lebih baik gitu ya. Itu yang kami alami dan kami rasakan di sekolah kami sejak berdirinya Kopi Pagi atau komunitas belajar ini. Oke, jadi adanya komunitas belajar Kopi Pagi ini maka bisa digunakan sebagai pilarnya Iya, ya, pilarnya, digitalisasi, penopangnya gitu ya. Digitalisasi Di sekolah, ya, dan betul. ternyata memang ini sangat terasa sekali sampai saat ini Ya, ya. alhamdulillah sangat terasa Sangat dan terasa dan betul-betul ini menjadi brand ya, Ya, dari SMP Muhammadiyah Muhammadiyah 3 3 Depok Depok, Sleman betul. ini, dan bahkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan seperti ada lomba-lomba yang robotik, berkaitan dengan kemarin. robotik itu kan Game dan yang lain-lain Oh, gitu. dan pada akhirnya kan ini menjadi salah satu keunggulan dari SMP Muhammadiyah 3 Depok ya, luar biasa. Dan ini kan sebetulnya ini dalam pembelajaran kan bukan di kelas wajib gitu ya. Iya, betul. Jadi kelas apa namanya ekstra Ya, ekstrakurikuler peminatan ya kita. Ya, peminatannya. Oke, mungkin bisa cerita nih tentang ekstrakurikuler peminatan ini. Jadi di tempat kami ada peminatan digital. Ya, Oke, peminatan digital. digital ini anak-anak mendapatkan porsi lebih banyak belajar digital, Mas Yuda ya. Jadi kalau mungkin di kelas lain hanya belajar umum reguler sesuai kurikulum, kami tambahi muatan-muatan khusus di peminatan digital. Jadi anak-anak sudah belajar coding, programming dan robotik ini yang Ya, menjadi bagian betul. dari keunggulan sekolah kami di bidang digital. Selain itu juga guru-gurunya juga menerapkan pembelajaran terintegrasi STEM biasanya. Betul, Jadi ya. kita sudah mulai memformat itu, dan sekali lagi belajarnya guru di Kopi Pagi tadi. Jadi betul. setiap ada momen refleksi, momen berbagi praktik baik, itu menjadi kesempatan bagi guru-guru kami untuk meningkatkan kompetensinya untuk membelajarkan. Jadi guru yang belajar, guru yang pantas mengajar kan begitu. Jadi ini kita lakukan, dan di kelas digital sendiri hampir semua gurunya sudah sangat terbiasa dengan dunia IT gitu ya. iya. Mengajarnya sudah paperless, tugas, kemudian kegiatan-kegiatan belajar siswa pun juga dilaksanakan sebagian besar menggunakan perangkat atau gawai yang mereka miliki. Jadi ini berlaku untuk semua kelas atau gimana? Ini anak-anak yang mendaftar. Yang mendaftar ya. Jadi melalui Oke. asesmen awal begitu ya, Oke. yang siap untuk terlibat lebih aktif di kelas digital. Gitu. Oke. Itu kalau di kelompokkan menjadi berapa kelas ya?
kami sudah ada 4 kelas sejauh 4 ini, kelas ya, ya, kelas masing-masing digital itu ya. kelas 9-nya ada satu kelas, kelas 8-nya satu kelas. Nah ini yang menarik Mas, kelas 7-nya 2 kelas sendiri. Oh, kelas Karena 7? sejak awal penerimaan peserta didik baru kemarin, ketika ada yang masuk asesmen awal, saya pengen digital, Pengen ya. digital Karena gitu sudah ya. tahu outputnya gitu ya. Anak Betul. kelas 9 yang sekarang sudah bisa buat game sendiri. Nah, itu. Anak yang kelas 8 coding robotik sudah mulai jalan. Jadi mungkin karena terlihat langsung dan generasinya sekarang generasi apa ya, alfa mungkin ya. Nah, generasi alfa ini kan tidak lepas dari teknologi. Betul. Jadi kalau gurunya tidak menguasai digitalisasi, nanti akan kontraproduktif ini dengan perkembangan generasi kita. Jadi ya guru-guru kami ya wajib punya akun sosmed ya, wajib punya ya skill digital ya, karena anak-anaknya sudah anak digital begitu. Oke. Nah, waktu untuk pembelajaran khususnya di ekstrakurikuler itu biasanya di hari apa? Biasanya kan ada misalnya hari Senin atau apa gitu, Pak. Kalau untuk ekstrakurikuler sendiri kami blok di hari Kamis. Oh, Kamis untuk ya. ekstrakurikuler, tetapi untuk peminatan kami ada di mohon maaf, ekstrakurikuler di hari Rabu. Rabu. Untuk peminatannya kami juga buka di hari Kamis dan Jumat. Jadi anak-anak belajar jauh lebih banyaklah kesempatan mereka belajar. Dan karena digital maka tidak terlepas ruang dan waktu. Online pun juga ada. Online juga Jadi ada, ya. course yang kita siapkan di LMS anak-anak juga terkait dengan digital itu sudah kami persiapkan. Oke, berarti ini kan respon dari anak-anak sangat luar biasa ya. Iya, Artinya kan betul. mereka sangat respon sekali dengan adanya apa namanya kelas peminatan Ya, digital digital ini, itu betul. ya. Oke. Nah, apakah ini tidak mengurangi porsi atau peran dari guru? Wah, ini kan jadi pertanyaan menarik ini, Mas. Ah. Jadi seakan-akan ketika digital ada artificial intelligence gitu ya, anak-anak bisa mendapatkan sumber belajar dengan mudah. Nanti peran guru di mana kan Ya, begitu ya? betul, betul. Jadi kalau kami guru ini tetap menjadi pemegang peran utama karena pengelola dan manajemen pembelajaran itu guru. Jadi guru sekarang memang perannya bergeser, tidak sebagai satu-satunya sumber ilmu untuk anak-anak, tetapi sebagai fasilitator. Bagaimana mengarahkan anak-anak ini belajar dari mana saja. Jadi sebagai fasilitator dia berfungsi untuk menghubungkan anak dengan dunia-dunia ilmu yang lain gitu ya. Ya, Jadi ya. mungkin anak-anak kalau diminta mencari sendiri bisa, tetapi mereka belum bisa memvalidasi sumber ilmu yang ya. tepat gitu ya. Ini valid tidak sumbernya dan yang lain, maka guru berperan untuk mengarahkan sumber-sumber belajar mana saja yang bisa digunakan untuk anak. Dan kami sekarang menghilangkan atau mengurangi Mas untuk soal-soal yang terlalu level rendah ya, C1 sampai C3. Karena ketika soalnya ditulis, jawabannya ada semua di ChatGPT gitu ya. Jadi kita arahkan ke arah project base sehingga boleh mencari jawaban di ChatGPT, mencari jawaban di Google dan yang lain-lain, tapi bukan jawaban akhir. Karena yang diminta untuk dijawab ternyata jauh lebih luas dari itu gitu ya. Jadi sehingga anak-anak tetap memiliki kemampuan dan keterampilan berpikir lebih begitu. Oke. Jangan sampai apa ya, seakan-akan semuanya mudah, semuanya bisa dicari. Nanti malah mereka tidak berpikiran tumpul Mas ini Iya, ya. Jadi betul, jangan betul. sampai tumpul nih. Jadi mereka mencari hanya sebagai sumber referensi, sumber informasi, tetapi finalnya, kesimpulannya, sintesisnya, analisisnya tetap anak-anak kita yang melakukan. Oke, jadi pada dasarnya untuk di era saat ini digitalisasi itu dalam pembelajaran sangat penting banget gitu ya. Ya mungkin sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Ya. Wajib ini ya. Wajib banget ya. Wajib Jadi banget ini. makanya kan para guru itu juga harus dituntut untuk jangan sampai ketinggalan Ya, gitu betul, kan. Ya, jangan sampai jadi ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan dan bahkan jangan sampai ketinggalan dengan muridnya. Wah gitu. iya ini. Bahkan jangan malu untuk belajar dengan Nah, murid itu, Mas ini ya. betul kan? Karena generasi sekarang ini sebelum lahir sudah kenal teknologi gitu ya. Jadi ketika mereka lahir sudah jadi digital native. Jadi mau tidak mau eranya berbeda, tetapi kita yang harus menyesuaikan zaman gitu ya. Oke, baik. Inserukasi dan sahabat BBGBDY. Menarik sekali ya kita obrolan kita bersama dengan komunitas Kopi Pagi bersama sang koordinatornya. Ada Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman, Yogyakarta, yang kita hadirkan di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan komunitas belajar sebagai pilar digitalisasi sekolah. Yuk, inserukasi yang mau bergabung silakan kita tunggu juga melalui WhatsApp di 0856 912 1251 0856 912 1251, dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui live chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi alamat atau instansi, spasi pertanyaannya. Oke Pak Ari, kita juga akan menyiapkan satu buah kuis pertanyaan kan untuk boleh. pemirsa dan pendengar. Apa ini kira-kira pertanyaannya?
Pertanyaannya apa tadi ya? Apa filosofi? Makna filosofi dari kopi pagi Kopi gitu ya. Pagi, oke. Mungkin insan Ulangi. edukasi tadi sudah menyimak tadi ya dari awal. Sudah dijelaskan loh. Sudah dijelaskan juga ya. Apa makna filosofi dari kopi pagi? Oke, jadi pertanyaan kuisnya itu apa makna filosofis dari kopi pagi ya? Silakan bagi Anda yang sudah tahu jawabannya langsung saja kirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 900 1251 dengan format ketik nama, spasi alamat atau instansi, spasi jawabannya. Jawaban kita tunggu hingga akhir acara ini. Siapa tahu jawaban Anda benar, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Pokoknya kita tunggu ya. Oke Pak Ari, kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Penguatan literasi dasar, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi, mengambil kesimpulan, dan keputusan. Bagaimanakah aplikasi pelaksanaan pengautan literasi numerasi di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan numerasi. Penguatan literasi numerasi di sekolah antara lain adalah 1. Sarana lingkungan fisik. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi numerasi. 2. Lingkungan sosial afektif positif. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru matematika saja. 3. Program numerasi dini. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan. Misalnya, program numerasi dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Numerasi lintas kurikulum. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran non-matematika. Seorang guru non-matematika sejatinya turut memperhatikan numerasi dalam mata pelajaran lintas kurikulum. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran non-matematika dengan menyajikan melalui grafik dengan baik akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Alhasil, kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu tersebut juga meningkat. Semoga dengan cara ini, peserta didik memahami konsep literasi dasar, literasi numerasi di sekolah dasar yang diaplikasikan di sekolah dan di kelas dan juga lingkungan sosial. Ayo main maju. Ayo bentar lagi Ayo, ya. dikit lagi. Ya, Ya. mati. Wah, lihat ini. Aku udah hampir menang. Sekar, ini apaan ya? Kok kayak gini? Hah? Iya. Ini apa? Aku juga nggak tahu, gambarannya aneh banget. Jadi begini Pak Angga, tadi saya dapat cerita dari Skar, pada saat mereka bermain game, tiba-tiba muncul iklan bergambar porno. Betul Bu, tadi juga Shalom sempat cerita ke saya ini. Kedatangan kami ingin mengajak Pak Angga untuk kita bersama-sama menginformasikan hal ini kepada orang tua di lingkungan RT kita Pak. Betul, saya setuju menjaga anak-anak nggak bisa sendirian.
bersama Stop Pornografi. Iya, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan masih bersama dengan Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan, selaku koordinator dari Komunitas Belajar Kopi Pagi SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan kali ini kita masih membahas terkait komunitas belajar sebagai pilar digitalisasi sekolah. Nah, silakan untuk interogasi ataupun juga sahabat BBGBDI yang kali ini mungkin baru saja bergabung, ingin juga mengajukan pertanyaan, kita tunggu melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Atau yang sudah tahu jawaban dari kuis yang tadi diberikan oleh Pak Ari Gunawan, silakan bisa kirimkan langsung ya melalui WhatsApp di 0856 900 1251 dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi jawabannya. Oke, kita ulangi lagi deh. Kuisnya seperti apa, barangkali ada pemirsa yang baru saja bergabung. Oke, Insan Edukasi, sahabat radio BBGBDIY. Untuk pertanyaan kuis ini Mas Yuda ya. Ya, pertanyaannya, apa makna filosofi dari kopi pagi? Oke, apa makna filosofi dari kopi pagi ya? Pastinya kalau Anda dari awal sudah menyaksikan acara ini, mendengarkan acara ini, pastinya sudah tahu ya apa makna dibalik kopi pagi itu ya. Oke, Pak Ari. Nah, sejauh ini untuk tantangan-tantangan yang dihadapi apa sih terkait dengan digitalisasi ini sebagai pilar dari komunitas belajar ini sebagai pilar dari digitalisasi sekolah. Jadi sejauh ini Mas Yuda, jadi tantangan yang kami temukan di lapangan ya ketika menggerakkan komunitas, yang pertama adalah bagaimana konsistensi gitu ya. Jadi kita membangun konsistensi supaya setiap hari Kamis kita bertemu dalam komunitas itu kan butuh komitmen gitu ya. Jadi membangun konsistensi itu yang paling, ya kalau bahasa agama kami itu istiqomah, itu yang paling berat gitu ya. Kadang-kadang wah ini Kamis lagi gitu ya. Jadi bagaimana supaya tetap konsisten dan istiqomah untuk menjalankan komunitas belajar ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita selalu berpikiran terbuka ya, karena kadang-kadang di dalam sesi refleksi begitu ya, mungkin ada satu atau dua yang merasa, wah aku nanti bakal dijudge gitu ya, aku bakal dilihat salah-salahnya begitu ya. Tetapi kita harus memaknai bahwa refleksi ini bagian dari upaya perbaikan diri gitu ya. Kita melihat kekurangan kita untuk memperbaiki dan mencari solusi mungkin ketika ditemukan permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin tantangan yang terberat kami di dua itu. Jadi membangun konsistensi dan keistiqomahan untuk melaksanakan komunitas ini. Kemudian yang kedua adalah tadi membangun kesadaran bahwa refleksi ini menjadi bagian penting gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar disupervisi oleh kepala sekolah atau wakil kurikulum gitu ya, tetapi bagaimana kita melihat, oh ketika saya mengajar kekurangan saya di mana dan kira-kira saya harus bagaimana. Jadi kalau melihat cermin itu kan, kalau melihat diri sendiri kadang-kadang susah ya, merasanya sudah terlalu baik, terlalu sempurna gitu tapi ya. Dengan ada teman-teman yang lain, kita bisa saling introspeksi, saling memberikan saran, masukan, dan harapannya nanti kita akan menjadi sebuah, tidak hanya individu yang baik Mas Yuda, tetapi sebagai sebuah super tim gitu ya. Karena sekolah ini kan ekosistem gitu ya. Tidak bisa hanya satu atau dua guru yang hebat, tetapi kita harus hebat bersama-sama menjadi sebuah super tim. Nah, salah satu membangun super tim tadi adalah ketika ada kekurangan di dalam salah satu sisi, misalkan di pembelajaran tertentu, maka kita saling menguatkan sehingga nanti kita bisa bersama-sama membawa anak kita mendapatkan kesejahteraannya gitu ya, well-being student itu bisa kita capai. Itu tantangan yang terberat, selain mungkin kalau dibilang ada tantangan finansial enggak gitu ya. Nanti kalau kegiatan dan sebagainya insya Allah masih bisa didukung dari dana sekolah maupun dari tadi ada ya arisan lah gitu ya, iuran dan yang lain-lain. Itu bagian dari semangat kita untuk memupuk dari dalam gitu ya. Jadi kalau semuanya ikut terlibat, semuanya ambil peran, semuanya bertugas gitu. Jadi semuanya bisa saling support satu sama lain gitu. Nah, untuk tadi kan salah satunya adalah membangun konsistensi ya. Iya, betul. Nah, ini sejauh ini gimana untuk mengatasinya itu?
Yang pertama kita sudah ada jadwal rutin selama 1 tahun. Gitu ya. Oke. Jadi pekan depan siapa yang berbagi praktik baik, Oke. pekan depan siapa yang memimpin sesi refleksi. Kira-kira bulan depan siapa nih guru tamu yang kita undang, praktisi siapa nih, atau teman kita siapa yang kita minta bantuan untuk sharing dengan komunitas. Jadi kita jadwalkan. Harapannya dengan sudah kita jadwalkan, teman-teman bisa lebih siap. Iya, artinya prepare-nya jauh-jauh Prepare-nya gitu jauh ya. hari. Oh, saya 2 minggu lagi harus berbagi praktik baik nih. Nah. Saya harus belajar apa nih di PMM untuk saya ajarkan ke teman-teman gitu ya. Jadi ini bagian dari strategi yang kita lakukan untuk membangun konsistensi dan keistiqomahan. Tentunya peran kepala sekolah kami sangat itu besar ya. gitu ya. Karena beliau sebagai penanggung jawab dan penggerak utama di komunitas kami, beliau selalu memberikan arahan dan mengingatkan, oh ya pekan depan ini siapa ya gitu ya, materinya apa ya. Beliau dengan hanya mengingatkan itu secara tidak langsung menjadi cambuk ini. Wah, ini minggu depan saya Pak gitu. Jadi tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk berbagi maupun tadi memimpin sesi refleksi pembelajaran 1 pekan. Jadi kita upayakan itu, dan selain itu kita juga memberikan ya bahasanya ada reward, Mas. Oke, reward Jadi ya. ya. Reward ya. Kita berikan reward bagi teman-teman yang berbagi praktik baik. Itu juga ada penghargaan lah dari sekolah. Mungkin tidak harus finansial, tidak harus yang lain, tapi ada poin khusus kinerja gitu ya. yang kita Oke. terapkan di sekolah. Oh, ini untuk teman-teman yang berbagi, teman-teman yang aktif di dalam komunitas ini dan bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, jadi memang ini peran dari kepala sekolah sangat luar biasa Ya, betul, sekali ya. betul, luar Sangat biasa sekali. supporting banget gitu Ya, ya Pak ya. Kepala sekolah kami leader sekali ya. Oh, Leader luar yang biasa. memimpin di sekolah kami yang bisa menguatkan banyak hal. Kalau kami di bagian kepengurusan ini sebagai manajer lah, pengelola, tetapi leader, pemimpin utama kami di kepala sekolah. Oke, tadi juga sempat disinggung tidak terlepas juga namanya biaya gitu Ya, kan betul. ya. Jadi ada istilahnya iuran walaupun itu sifatnya yang insidensi Ya kembali gitu lagi ya. ke untuk dirinya sendiri ya. Itu ngomong-ngomong besarannya berapa? Ya kalau kita lihat misalkan menunya bakso ya, Oh, Mas, gitu ya ya. harga bakso berapa gitu. Sesuaikan ya, disesuaikan. Nanti akan gitu. kembali pada diri sendiri begitu. Jadi kalau untuk kegiatan sebenarnya sudah disupport oleh sekolah. Ini hanya bagian dari pemanis saja lah, Oke. supaya ada rasa memiliki di dalam komunitas ini tidak sekedar tempat ngumpul, tapi saya menjadi penggerak gitu ya. Bahasa kita penggerak, jadi bukan pengurus. Ya, kalau pengurus nanti kurus-kurus semua, Mas. Tapi kalau penggerak semuanya bergerak semua. Bergerak ya. Oke, jadi Jadi bahasa sehat kami gitu begitu kan. ya. Iya, Sehat betul. dan semangat gitu ya, Ya, karena tetap bergerak kopi terus. pagi tadi ya. Nanti kalau saya jawab nanti jawabannya ketahuan nih tadi. Oke, terkait dengan program tadi kan juga sudah di ini ya, sudah di Ya. spill juga. Apakah ada program jangka pendek, menengah, panjang gitu Ya. dari komunitas belajar kopi pagi ini? Kalau yang pertama jangka pendek, kami dari program tadi yang kami tawarkan di kelompok itu ada refleksi ini untuk jangka pendek gitu ya. Oke, Jadi betul. 1 minggu ini ada masalah apa, kemudian jangka pendeknya adalah masalah yang ada di dalam pembelajaran itu terselesaikan. Itu jangka pendek. Untuk jangka panjang kita menguatkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi sekolah itu kan juga ada generasinya, Mas. Ya. Jadi ada generasi yang sudah senior kita sebutnya, berpengalaman. Kemudian ada generasi muda yang masih sangat fresh gitu ya. Jadi ada 2 generasi yang berbeda itu, maka targetmu berbeda gitu ya. Kalau yang muda tentunya dengan penguasaan IT digital itu sangat cepat. Heeh. Kalau yang generasi yang berpengalaman ya, yang jauh lebih senior itu tentunya butuh kecepatan belajar yang berbeda. Sehingga target jangka panjang kami semua Bapak Ibu guru sudah paham dan menguasai digitalisasi tadi menjadi hal yang penting. Kalau yang lebih panjang lagi adalah anak-anak kami, Mas. Nah, Yang itu utama ya. ini kan kami mengadakan komunitas belajar ini bagian dari melayani peserta Ya, didik betul. kami supaya well-being student tadi bisa tercapai. Jadi kalau gurunya mengajarnya bagus, refleksinya bagus, harapannya nanti peserta didik juga mendapatkan layanan pembelajaran yang maksimal di kelas. Itu malah jangka pendek malah ya, langsung terasa gitu ya. Tapi harapannya ke depan mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik dah setelah lulus dari SMP kami, SMP Muhammadiyah 3 Depok gitu. No, luar biasa. Nah, lantas sejauh ini terkait dengan digitalisasi, manfaatnya itu sebenarnya apa nih terkait dengan sekolahnya itu sendiri dan juga untuk peserta didik? Ya, kalau kita bicara manfaat mungkin kita bagi jadi 3 gitu ya, Mas ya. Oke. Yang pertama dari manfaat untuk siswa dulu, ini yang paling Manfaat utama nih. untuk siswa yang Nah, apa pertama. sih manfaatnya untuk siswa dengan program digitalisasi ini? Jadi peserta didik atau para siswa ini bisa menikmati belajar sesuai dengan zamannya gitu ya. Oke. Jadi zamannya zaman digital, mereka belajar dengan digital, maka frekuensinya sama ya. Harapannya beresonansi gitu ya. Kalau frekuensi Iya. sama, mereka beresonansi ya,
mendapatkan kenyamanan di dalam belajar. Kalau mereka nyaman, maka ilmu yang mereka terima mudah-mudahan lebih berbekas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bisa meningkatkan skill digital mereka. Jadi kalau biasanya hanya bermain game untuk hiburan, menghabiskan kuota, mereka sudah kita bekali bagaimana menghasilkan game sendiri, sehingga mereka tahu bagaimana computational thinking, critical thinking, dan bagaimana mengkreasi sesuatu produk. Itu yang penting. Itu paling tidak 2 itu untuk siswa. Selain orang tua juga lebih nyaman gitu ya. Anaknya yang digital native tadi yang biasanya hanya megang laptop, megang smartphone gitu. Oh, ternyata sekarang megangnya tidak hanya sekedar nge-game, tapi mereka sudah membuat sesuatu dan belajar dari sana gitu. Itu yang penting. Untuk Bapak Ibu guru sendiri untuk digitalisasi ini kita manajemen sekolah jadi lebih transparan gitu ya. Jadi ada learning management system, kemudian ada jurnal pembelajaran yang bisa saling diakses sehingga kita bisa saling bahasanya saling kontrol satu sama lain. Jadi misalnya ada guru belum mengisi jurnal pembelajaran, guru yang lain karena bisa melihat, bisa mengingatkan, Bu, Pak, tadi belum gitu. Sehingga saling ada kontrol antara satu dengan yang lain. Kita juga bisa ngecek nih, tidak ada jam kosong lagi, Mas. Kita zero jam kosong gitu ya. Sudah 3 tahun ini alhamdulillah gitu ya. Tidak boleh ada jam kosong di sekolah. Jadi guru ada kegiatan lain, musyawarah guru, mungkin ada pelatihan, ada kegiatan yang lain, sudah ada second guru ya, guru pendamping yang siap mengampu. Jadi, ini bagian dari super team yang kita bangun di sekolah. Dan dengan digital itu bisa terjadi gitu ya. Gurunya mungkin tidak ada di sekolah, tapi cukup ada guru yang menunggu. Mereka dari luar sudah bisa live streaming, bisa mengirim tugas, video dan yang lain-lain, sehingga digital ini membuat belajar itu tidak ada lagi jarak dan waktu gitu ya. Kapan saja, di mana saja mereka bisa belajar, dan tentunya guru yang mampu memfasilitasi itu bisa memastikan materi itu dapat tersampaikan dengan baik gitu. Oke, jadi manfaatnya itu sangat komplit sekali dari sisi siswanya sendiri, dari para gurunya juga. Jadi ini semuanya sudah sangat komplit dan lengkap. Saling mendukung lah gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan digitalisasi, yang mana ini sebagai komunitas belajar sebagai pilar digitalisasi sekolah. Nah, untuk menjaga eksistensi ke depan dari Kombel Kopi Pagi ini, apa ini yang dilakukan? Yang pertama, kepengurusan ini kami tidak ada batas waktu, sehingga kami menerapkan prinsip kaderisasi. Kaderisasi ya. Ada kaderisasi. Jadi kita akan menggilir teman-teman ini bergantian sebagai pengurus dan penggerak komunitas, sehingga komunitas ini nanti akan terus ada, tidak bergantung siapa penggeraknya, tapi by system. Jadi nanti sudah terskenario dengan baik, programnya jelas, terukur, sehingga siapapun yang mendapatkan amanah sebagai penggerak atau pengurus, mereka bisa menjalankan itu dengan baik, tidak bergantung figur lagi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjadikan komunitas belajar ini sebagai program unggulan di sekolah. Jadi sejak awal tahun, sebelum ada pembagian tugas, kemudian rencana kerja tahunan begitu ya, kalau di masing-masing sekolah tentu sangat familiar dengan hal tersebut. Komunitas ini menjadi bagian penting di sana dan masuk ke dalam program, sehingga ketika sudah masuk di dalam program akan dimintai pertanggungjawaban ini nanti ya, sejauh mana ketercapaiannya, kegiatannya apa saja, kekurangan, tantangan dan yang lain, sehingga nanti periode berikutnya bisa belajar merefleksi dari pengalaman belajar yang sudah berjalan di dalam periode yang lalu begitu. Ini bagian dari kami menjaga eksistensi komunitas ini, selain tentunya mengaktifkan di PMM ya. Dengan PMM kan tentunya kita semakin bersemangat. Wah, ternyata yang ikut di komunitas kami tidak hanya internal sekolah kami nih, dari Bapak Ibu guru lain yang bisa mengakses PMM juga bisa bergabung dan ikut ambil bagian menjadi peserta, bahkan mungkin nanti bisa kita libatkan sebagai pengisi acara walaupun daring begitu ya. Karena kalau PMM ini kan luas ya Mas ya. Jadi ada pesertanya dari Aceh, ada yang dari mana, jadi jauh gitu. Jadi enggak mungkin teknologi digital tadi, webinar, kemudian pertemuan virtual itu menjadi sarana menjaga eksistensi juga ke depan ke komunitas kami seperti apa begitu. Oke. Nah, kita masih dalam yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ataupun juga program-program yang dijalankan oleh komunitas belajar Kopi Pagi ini ya. Nah, sejauh ini kalau dalam setiap kali pertemuan-pertemuan itu mayoritas apa sih yang dicuitkan dalam pertemuan itu? Ada keluhan-keluhan apa sih gitu?
Jadi kalau dari sesi refleksi ya gitu, ya. karena kami kan kadang-kadang berbagi praktik baik Ya. jelas nanti berbagi. Ya. Kemudian ketika sesi refleksi ini betul tadi yang disampaikan Mas Yuda, jadi sesi curhat, Iya. mencurahkan isi hati. Jadi kesehatan mental siswa perlu kita jaga, kesehatan mental guru juga perlu kita jaga, Mas. Jadi Betul. harapannya dengan curhat, dengan menyampaikan keluhan, permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran itu nanti bisa saling mendapatkan feedback dari teman-teman yang lain. Yang paling banyak disampaikan oleh Bapak Ibu guru Bapak adalah Guru. bagaimana mengelola dinamika kelas. Mengelola Jadi, dinamika kelas. Bukan hanya mengelola kelas ya. Kalau mengelola kelas kan mungkin sangat biasa gitu ya. Oh, nanti dibagi kelompok, mengatur anak yang seperti ini. Sekarang dinamika kelas. Jadi supaya kelas antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu punya semangat gitu ya, yang- untuk saling berkolaborasi, saling berkompetisi untuk mencapai yang terbaik itu sekarang era-era kolaborasi ini kan perlu kita bangkitkan gitu ya. Maka dinamika kelas ini perlu dibangun. Nah, yang terakhir di sesi sebelumnya di pekan lalu ya, di hari Kamis pekan lalu gitu, ada guru yang menyampaikan jadi ada anak yang sudah udahlah aku kelasnya ini memang kalau ada lomba antar kelas itu ya kelasku ini ya sudah begini-begini aja gitu. Oke, stuck Jadi gitu ya. stuck gitu. Jadi ketika yang lain tuh berupaya penuh untuk wah saya harus begini, harus begini. Kemarin bulan bahasa Mas di Oktober Iya, ini ya. betul. Bulan bahasa ini kita ada festival masing-masing kelas berbagai bahasa itu ada kelas yang ya sudahlah yang penting ikut aja gitu ya. Jadi itu salah satu masalah yang muncul. Nah, itu yang disampaikan oleh guru dan kemudian muncul solusi dari teman-teman bagaimana kita mengaktifkan kelas ini. Jadi Iya, iya. tadi sesi curhat, sesi refleksi ini bisa menghasilkan mencurahkan unek-unek lah dari Bapak Ibu guru apa yang mereka hadapi di kelas dan ternyata mungkin ada gayung bersambut juga. Oh, di pelajaran saya juga begitu. Tapi juga ada yang tidak bersambut, Mas. Oh ya? Jadi masa begitu sih Bu? Di pelajaran saya tidak seperti Tidak itu ya. seperti Jadi itu. ternyata itu muncul. Oh. Nah, setelah muncul itu nanti bisa kita konfrontasi untuk kita lihat oh ternyata dengan model seperti ini anak bisa seperti ini. Nah, ini menjadi titik balik untuk perbaikan proses di kegiatan pembelajaran pekan berikutnya seperti itu. Oke, jadi memang masing-masing punya apa ya curhatan Ya, sendiri-sendiri beda-beda, gitu ya. Mas, ya. Jadi beda-beda. Kadang-kadang gitu ya. kalau guru olahraga itu kan guru yang paling disenengin ya. iya. Ternyata juga curhat juga gitu ya. Ada juga permasalahannya Ternyata anak dihadapi. sekarang itu kalau olahraganya rada berat sendiri udah ngeluh, Udah Pak. ngeluh ya. Capek, Pak, capek gitu ya. Itu juga ada. Tapi juga disampaikan ya senangnya mesti jauh lebih banyak ya Iya, di iya. aktivitas di luar kelas, aktivitas fisik mungkin di kelas terlalu banyak mikirin matematika gitu ya. Di olahraga mereka happy gitu ya. Tapi ternyata juga masih ada keluhan juga. Saya pikir kalau di olahraga itu pokoknya mereka sudah bebas gitu Bebas ya. gitu ya. Ternyata juga ada yang mengeluh, Pak saya bagian mencatat aja gitu. Saya capek ya. Ada aja. Jadi admin dong gitu Iya. ya. Jadi semua punya tantangannya sendiri. Jadi pelajaran yang mungkin dianggap mudah bagi sebagian pihak dan tentu juga ada permasalahan yang ditemukan. Begitu pula mata pelajarannya mungkin dianggap sulit gitu ya. Tapi juga ternyata disenangi juga. Jadi masih Iya, banyak betul. faktor-faktor yang yang ada itu ya. Oke, masih dengan komunitas belajar kopi pagi. Ini untuk kepengurusannya itu berapa lama jangka waktunya? Kami jangka waktunya 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan untuk koordinatornya itu Ya. apakah juga 2 tahun? 2 tahun nanti kita restrukturisasi. Untuk Pak Ari ini sudah yang tahun keberapa? Kalau secara resmi by SK ya, itu surat keputusan ya dari Februari kemarin. Jadi saya Oke. masih ada waktu ada panjang waktu ini ya. Panjang kan ya. Iya, Oke. masih ya 1,5 tahun ke depan lah. Oke. Nah, kurang lebih ini jadi apa ya? Berapa tahun ini Bapak? Berarti kurang lebih Setahun lah, satu setahun tahun. Nah, ini lah. gimana sih? Suka duka membidangi ya atau punya sebagai koordinator dari komunitas belajar kopi pagi. Apa ini bisa cerita dong? Kalau yang kita mulai dari sukanya dulu ya. Sukanya apa ya? Sukanya seneng ketika teman-teman semuanya aktif dan ikut terlibat itu seneng, Iya, ada iya. kegembiraan sendiri apalagi kalau kita mengelola sebuah kegiatan kemudian kegiatannya partisipasinya baik itu tentu Oke. ada kepuasan batin Betul, tersendiri betul. gitu ya. Ya, kemudian ada peningkatan proses pembelajaran yang lebih baik apalagi kami juga di kurikulum ketika gurunya mengajar dengan senang, anaknya senang belajar itu kami sebagai kurikulum merasa sangat senang gitu ya. Berarti program-program pembelajaran kami bisa berjalan dengan lebih baik. Kalau dukanya mungkin tidak ada ya Mas ya. Mungkin ya tantangan aja lah ya. Kalau duka sepertinya tidak begitu membuat kami bersedih Iya, tetapi iya. mungkin yang
yang membuat perlu menjadi evaluasi ketika kita berkegiatan kemudian pesertanya tidak maksimal ya. 28 yang berangkat mungkin hanya 16 karena yang lain ada tugas lain dan yang lain-lain. Itu kadang-kadang juga sedih juga. Wah, sayang nih materinya baik tapi yang ikut hanya sedikit. Bukan sayang karena tidak ikutnya, tapi sayang karena yang tidak ikut itu jadi tidak mendapatkan materinya gitu ya. Jadi itu mungkin duka yang saya temukan di dalam mengelola komunitas ini. Tapi overall mungkin 90% sukanya. Suka ya gitu ya. 10-nya itu mendekati suka gitu. Kalau duka nanti malah ada rasa sedih ya. Ya mungkin perlu improvement aja lah gitu ya di dalam proses penyelenggaraannya gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan keanggotaan nih kan masing-masing kadang-kadang kan juga sering ada up and down Ya, gitu ya. betul. Jadi kadang semangat, kadang yang ada masalah sedikit terus agak down. down, ya. Gimana untuk bisa memotivasi para anggota untuk selalu semangat untuk selalu berkombel ria gitu. Jadi kalau motivasi terbaik sebenarnya kan motivasi dari dalam diri ya. Kalau itu insya Allah Bapak Ibu Guru akan membangun sendiri. Tapi kami berusaha memberikan motivasi ekstrinsiknya. Satu tadi ada nilai keaktifan kombel ini bagian dari penilaian kinerja. Jadi di sekolah kami itu ada penilaian kinerja. Ada tim sendiri penilaian kinerja. Salah satunya adalah kepala sekolah yang paling utama. Nanti ketika aktif di kombel ini menjadi poin tersendiri. Jadi ketika guru ini aktif di kombel, tentunya ada poin khusus di penilaian kinerja. Kemudian yang kedua kita berusaha membuat kombel ini senyaman mungkin, Mas. Jadi kami tidak seperti orang sekolah gitu ya. Ya membuat model penataan tempat ya seperti meja kotak ya. Kami mejanya nggak bundar soalnya. Jadi kita meja kotak semua saling bisa berhadapan, saling bisa sharing, saling bisa diskusi. Kemudian tadi variasi-variasi tempat pelaksanaan tidak selalu harus di kelas, tidak harus di sekolah. Jadi kita berusaha itu untuk membuat teman-teman menjadi tidak bosan ya, karena setiap pekan ya Mas ya. Tadi acaranya juga kita gilir, kadang berbagi praktik baik, kadang refleksi, kadang guru tamu. Jadi kita selalu berusaha untuk membuat inovasi di dalam kegiatan. Termasuk yang paling penting adalah tadi melibatkan teman-teman sebagai narasumber tadi. Betul, ketika mereka terlibat kan mereka menjadi bagian dan mereka punya tanggung jawab untuk ikut menggerakkan nih. Oh minggu ini aku narasumbernya, yuk kalian ikut ya gitu ya. Sehingga harapannya semuanya saling memiliki dan tetap bersemangat di kombel yang kita miliki ini. Oke, baik kita buka dulu line WhatsApp ya. Oh, ini iya. sudah ada yang tanya ya. Oh, iya. Oke, ini Siap, dari Ana Salsabila dari Sleman nih. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Oke, saya seorang wali murid yang merasa resah dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama untuk siswa SD kelas bawah yang belum memahami batasan-batasan dalam penggunaan teknologi dan tentunya internet. Nah, contohnya saya melihat secara langsung seorang siswa SMP kelas 3 yang kecanduan game online, bahkan jadi online dan tidak mau berangkat sekolah lagi dengan berbagai alasan. Meskipun guru sudah menemui siswa tersebut dan orang tuanya untuk pendekatan. Nah, mohon sharingnya nih Pak Ari, bagaimana mendampingi anak kita agar siap dalam menggunakan teknologi dan internet dalam hal yang positif. Oh ya. Ini dari Ibu Ana Salsabila, Sleman. Terima kasih Bu Ana dari Sleman ini ya. Mungkin kegelisahan ini dialami tidak hanya Bu Ana Mas ya. Hampir Mungkin semua ibu-ibu iya, dan betul. orang tua mungkin di era digital saat ini hal-hal semacam ini yang menjadi ketakutan dalam tanda kutip untuk mengajak anak-anak berinteraksi di dunia digital. Yang pertama, sahabat Insan Edukasi semuanya, ketika kita bicara tentang digital tentu ya seperti pisau ya, ada dua sisi gitu ya yang perlu kita siapkan tergantung siapa yang menggunakan. Nah, terkait dengan bagaimana mengelola anak di dalam era digital saat ini, kalau kami boleh berbagi praktik baik, sekolah kami mengadopsi kurikulum dari Common Sense Amerika. Di sana ternyata sudah diajarkan teknologi digital itu sejak usia dini. Jadi dan itu sudah ada kurikulumnya. Jadi anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, kelas bawah itu pengenalan digitalnya sampai sejauh mana. Anak SMP sejauh mana. Dan itu ternyata sudah berlangsung mungkin 10 sampai 12 tahun yang lalu, Mas. Dan kita belum meratifikasi itu atau belum banyak yang menerapkan. Nah, kebetulan kami di sekolah menerapkan itu sebagai salah satu muatan di
pendidikan Pancasila, kami lengkapi dengan digital citizenship. Bagaimana menjadi warga negara digital. Nah, kalau kita bicara anak usia dini tadi, usia SD gitu ya, kelas bawah berarti umur mungkin 7, 8, 9. Kalau 7, 8, 9 ini kaitannya dengan digital awareness gitu ya. Bagaimana anak-anak peka terhadap dunia digital. Jadi anak-anak itu kalau kita sebenarnya kadang-kadang juga kurang teliti, Mas. Di setiap platform digital itu sebenarnya sudah ada batasan usia gitu. Bikin email usia berapa gitu ya, bisa mengakses apa. Tapi kadang-kadang karena anak ini butuh, maka kita mohon maaf gitu ya, mengubah data gitu ya. Buat email harusnya lahirnya tahun berapa, dituakan gitu ya. Supaya bisa mengakses email dan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang hal seperti itu perlu ditekankan, dan kita selaku pendidik juga harus melihat gitu ya, menggunakan digital itu sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak kelas 1, 2, 3 ya, mereka menggunakan digital mungkin sebagai hiburan, menonton nih, tayangan-tayangan visual. Belum ke arah bagaimana mereka menggunakan sendiri HP dan seterusnya, karena terkait dengan ya jarak pandang mata dan yang lain itu masih perlu kita antisipasi. Jadi harus mengelola sesuai dengan usianya. Jadi saran saya untuk sahabat insan edukasi bisa dicek ini di Common Sense, commonsense.org gitu ya. Itu free. Ada lembar kerja, worksheets, kemudian materi kita bisa gunakan tentunya karena dia digunakan untuk digital etiknya era area US gitu Mas. Tentunya ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan area kita yang Indonesia gitu ya, terutama terkait dengan keberagamaan kita di tanah air perlu kita sesuaikan. Tetapi secara umum kita harus mengajarkan digital ini sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak tadi yang kecanduan ini rata-rata kembalinya kepada orang tua gitu ya. Jadi anak-anak di bawah usia 17 tahun itu kan secara tidak langsung masih di bawah pengawasan orang tua. Bagaimana orang tua itu kadang-kadang sekarang tidak tega, Mas. Anaknya meminta kemudian nanti enggak dikasih, anaknya mengurung diri, akhirnya ya udah luluh ya boleh gitu. Kadang-kadang butuh ada komitmen gitu ya antara orang tua dengan anak. Kedekatan ini penting, dan bahkan sekarang daripada ngasuh anak nangis ya serahin YouTube. Jadi nanti anaknya belajar dari YouTube, dan kadang-kadang mohon maaf YouTube kalau tidak YouTube Kids gitu ya, tiba-tiba suggestionnya yang ditawarkan kan aneh-aneh gitu ya. Kadang iklan, kadang mungkin yang di luar usianya. Nah, ini juga berbahaya. Jadi pendampingan, peran kita hadir di sekitar anak kita ini jauh lebih penting. Bahkan di sekolah kami pun HP masih kami batasi. Kami belum mengizinkan setiap hari membawa HP. Kalaupun HP itu dibawa pun kami kumpulkan dulu untuk pembelajaran tertentu, dan itu dalam pengawasan guru. Tetapi kalau laptop kami izinkan, Mas. Karena kami bisa atur wifi-nya dari sekolah, jadi konten negatif, konten berbau sara, pornografi bisa kita blok. Jadi kalau HP kan susah ini. Komdigi aja susah ini. Jadi mungkin saran kami untuk insan edukasi semuanya, untuk para orang tua, hadir di tengah anak kita. Jadi walaupun digital ini sudah bisa memberikan banyak hal, tapi peran orang tua untuk mendampingi ini sangat penting gitu ya. Jadi selalu hadir di tengah-tengah anak kita. Kalau waktunya belajar, yang menemani mereka belajar gitu ya. Minimal hadir itu menjadi kedekatan tersendiri, dan membuat mereka merasa orang tua saya ada, saya dijaga, saya diawasi, maka mereka akan lebih berhati-hati lagi insya Allah untuk menggunakan digital ini sesuai dengan tempatnya begitu. Oke, baik. Demikian tadi ya Ibu Ana Salsabila yang sudah mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi gitu ya. Semoga bisa teratasi gitu ya. Semoga Ibu, dan tentunya banyak sekali parenting era digital saat ini yang perlu kita jalankan. Oke. Baik, terkait dengan keberadaan dari komunitas belajar Kopi Pagi sebagai pilar digitalisasi sekolah, sejauh ini dampak yang dirasakan seperti apa ini? Dampak positifnya luar biasa. Jadi kegiatan pembelajaran semakin digital ya, karena Bapak Ibu gurunya semakin banyak inspirasi tentang penggunaan aplikasi digital. Kemudian peserta didik juga terfasilitasi tadi Mas Yuda, di era digital mereka banyak belajar, banyak beraktivitas dengan menggunakan teknologi dan perangkat digital. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah dari segi sekolah sendiri, kami semakin tertantang dan semakin bersemangat untuk menjadikan digital ini sebagai sebuah branding sekolah kami, sebagai sekolah digital di mana aktivitas anak-anak, aktivitas Bapak Ibu guru semuanya terpantau, termonitoring secara digital, sehingga kegiatan pembelajaran semakin transparan, semakin modern, semakin luas jangkauan belajar anak kita, tidak hanya dari buku teks yang mereka miliki, tapi dari dunia maya yang tak ada batasnya ini. Jadi harapannya kita semakin luas cakrawala berpikir maupun
pengelolaan pembelajaran di kelas-kelas kita. Oke, baik Insan Edukasi dan sahabat BBGBDIY juga Pak Ari Gunawan, dan tampaknya kebersamaan kita di program Kobar Semangat kali ini harus segera kita akhiri ya, dan kita sudah sampai di penghujung acara, dan luar biasa sekali kita kali ini sudah membahas terkait dengan komunitas belajar Kobi Pagi sebagai pilar digitalisasi sekolah khususnya di SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman ya. Dan terima kasih Pak Ari Terima kasih Mas Yuda kesempatannya di Kobar Semangat, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi tentu saja dengan topik-topik yang lainnya gitu ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Insan Edukasi dan sahabat BBGBDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Kobar Semangat ini setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya tunggu pada Anda yang ingin menjawab kuis, silakan kita tunggu di akhir acara ini. Siapa tahu jawaban Anda benar, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Oke, kita akan segera akhiri. Saya Yuda Wijasena. Saya Ari Gunawan. Terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Dadah. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Ikuti kembali Kobar Semangat episode selanjutnya. Sampai jumpa.